Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di podcast kali ini saya menghadirkan seorang bintang tamu yang sebenarnya salah satu teman seperjuangan saya juga, seperjuangan juga dulu karena kami dulu sering ikut beberapa kelas beasiswa. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah diterima di 2 universitas di Eropa dan sudah mendapatkan beasiswa PDP. Nah, jangan lupa simak seri kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya makasih ya Tias ya udah mau sharing-sharing di sini. Semoga sharing-sharing kita bisa bermanfaat gitu ya. Karena kita juga kan dulu sering ya ikut-ikut sharing ya kan, program bareng, bahkan pernah gagal bareng ya waktu AAS kan. Iya bener. Udah nunggu, ternyata dapat email ya gagal gitu kan. Terima kasih nih sudah dengerin, mau coba dengerin podcastnya Kak Diko yang bagian Tias. Sebenarnya Tias ini orang yang biasa aja, mungkin bukan yang luar biasa sekali sehingga bisa dapat beasiswa juga yang mungkin menurut orang impian seperti LPDP yang alhamdulillahnya Tias dan Kak Diko dapat. Tapi dari orangnya biasa ini mungkin bisa menginspirasi orang biasa lainnya juga yang mungkin punya mimpi yang sama bahwa kita itu juga bisa. Nah, jadi inti utamanya di sini adalah sharing dan mungkin bisa ngasih motivasi buat teman-teman, utamanya yang tadi itu orang-orang yang rasa biasa, supaya tahu bagaimana cara-caranya supaya kita ini tetap bisa berprestasi luar biasa seperti orang-orang yang lainnya. Yeah. Kemudian terus kemudian di sini mungkin nggak hanya kisah sukses, ada juga kisah kegagalannya seperti yang tadi udah disinggung Kak Diko. Kami pernah sama-sama coba salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia, namanya AAS ya Kak ya. Yeah. Australian Award Scholarship, benar nggak tuh? Iya. Yeah. Nah itu adalah kalau di Tias pribadi, nanti mungkin Kak Diko bisa nambahin ya pengalaman Kak Diko. Kalau di Tias pribadi, itu pengalaman pertama apply beasiswa. Pengalaman pertama dan ditolak. Ditolak. Nah, itu benar banget ya seperti yang Kak Diko bilang. Mungkin karena dari zaman dahulu ya, jarang ditolak. Itu rasanya sakit hati banget. Sampai saking sakit hatinya nggak mau nyoba saudaranya. Saudaranya tuh ada tuh namanya NZAS, ya Kak ya. New Zealand. Ya? Iya, New Zealand. Waktu itu apply-nya. Jadi begitu saya itu tuh biasanya mirip-mirip. Oh, Kakak apply juga? Iya, tapi pas kita udah deadline gitu, jadi aduh udahlah. Iya, jadi terkejar. Kamu sempat daftar? Sempat daftar situ? Nggak sempat, tapi sebenarnya itu udah niat banget kepengen ikut dua-duanya. Cuman karena satu itu kegagalan dan itu buat sakit hati dan buat vakum sebentar. Jadi mungkin di sini mungkinnya mau Tias sampein kalau antar teman-teman coba beasiswa atau apapun itulah dalam hidup kita berproses pengen gapai satu tujuan. Kalau ternyata gagal, kita bisa kok berhasil. Kita nggak mesti selalu maksudnya gini, kita nggak mesti selalu berhasil. Kita boleh gagal asalkan ketika gagal itu kita meremedi diri kita, memperbaiki diri kita, kasih dia waktu dan nggak perlu kita langsung jor-joran nyuruh dia terus berusaha. Gimana ya? Kalau kita mengharapkan orang nyayangi kita, minimal kita duluan yang menyayangi diri kita, termasuk dalam hal mengejar cita-cita. Kalau misalnya kita lelah, nggak apa-apa istirahat sebentar. Kayak tadi tuh, gara-gara si AS-nya itu gagal, itu dia sempat vakum sebentar dan berhenti dan merefleksikan diri. Kenapa sih ya sampai segininya mau cari beasiswa? Jadi ada momen-momen di mana kegagalan itu justru makin memberi nilai tambah sama kita. Kalau yang diri Tias alami sendiri, ketika gagal itu Tias lebih dalam lagi refleksinya. Kenapa saya harus sampai sekeras ini? Harus sampai mempersiapkan segala hal? Karena kita tahu persiapan beasiswa itu nggak mudah ya. Iya, benar. Kalau Tias sendiri itu mulai kayaknya dari tahun 2017, Kak Diko. 2017 udah persiapan, 2019 baru dapat. 2020 mau berangkat, karena corona nggak jadi 2021. Jadi berangkat kapan? Insya Allah tahun depan 2021. Bulannya mungkin Agustus. Agustus. Karena pelajarannya di September. Jadi ini yang mau, kalau dalam hal beasiswa yang mau saya sampaikan, itu adalah proses yang panjang. Dan proses yang panjang itu wajar kalau misalnya kita nggak langsung segera dapat cep-cep kayak apapun itu. Jadi ini memotivasi kita, memberi kita pengetahuan bahwa harus sabar dan gimana caranya ketika gagal itu
kasih diri kita refleksi supaya bisa meningkatkan kualitasnya. Kalau Tias waktu itu mikir, kenapa sih harus beasiswa gitu? Kenapa harus sekolah lagi malah? Kenapa harus sekolah lagi gitu? Itu Kak Diko pernah ini nggak? Jadi renungan sendiri. Sampai Kalau dulu Kak Diko sendiri ya, gimana? waktu mutusin mau nyari beasiswa itu kira-kira apa alasan atau motivasinya? Yes. Ntar Kak Diko boleh tambahin Kak Diko juga kali ya. Iya. Ini sebenarnya cerita yang panjang sih. Jadi waktu tes gagal AS itu, ini jujur ya, kayak nggak pernah gagal gitu dulu sebelumnya. Masuk sekolah apapun yang tes inginkan, alhamdulillah nggak pernah gagal. Mulai dari tamat SMA mau masuk universitas dan seterusnya. Jadi ketika gagal itu tuh kayak pukulan dan Tias merasa mungkin ada sesuatu yang kurang. Nah, Tias berhenti sebentar dari beasiswa dan lebih banyak belajar. Tias tuh orangnya aneh ya, gimana ya bilangnya. Tias suka tuh hal-hal filosofis. Jadi Tias mulai mikirin tuh kayak ada apa sebenarnya di balik kehidupan ini. Agak ala ya, agak deep thinking gitu ya. Mungkin nggak semua orang kayak gitu, tapi mudah-mudahan ada juga yang kayak Tias. Jadi Tias mikir kayak, aku ini siapa? Aku ini ngapain di dunia ini? Dan umurku tuh terbatas kayak gitu. Nah, jadi merenung ya, benar-benar merenung. Ya, benar, merenungnya itu juga dipengaruhi oleh orang lain, oleh lingkungan. Dan waktu itu ikut kayak pengajian gitu kan. Dan di situ kayak ngerasa kalau hidup ini kalau nggak ada manfaatnya itu sia-sia. Karena kita tuh punya, semua orang dikasih hidup yang sama dengan jatah hidupnya masing-masing. Dan ketika dia balik dia nggak bawa apa-apa, itu tuh sia-sia. Dan itu mungkin ya salah satunya yang mau Tias bilang bahwa selain kita merenung di diri sendiri, kita juga perlu punya lingkungan positif. Punya lingkungan positif yang selalu memberikan pengetahuan positif sama kita. Dari situ tuh Tias akhirnya ngesimpulin bahwa kalau ini dari segi agama Tias ya, bahwa hidup itu adalah ibadah. Ibu itu adalah ibadah. Karena Tias punya target kehidupan yang lebih jauh lagi nanti di akhirat. Dunia ini kan persinggahan sementara ya, untuk ngumpulin bekal. Gimana caranya Tias bisa ngumpulin bekal yang banyak dan nggak hanya untuk diri Tias sendiri gitu. Tias kepengen ngelakuin sesuatu yang luas untuk orang lain. Nah dari situ, itu tuh sambil nangis-nangis sih waktu itu prosesnya. Tias niatkan dalam diri, mungkin ini nggak banyak orang yang tahu, Tias niatkan dalam diri bahwasanya, ya Allah aku mau sekolah lagi, aku mau nuntut ilmu, bagian dari ibadah, karena aku ingin mewakafkan diriku untuk memajukan umat lewat pengetahuan. Agak alay ya, agak dalam ya. Mungkin bagi orang tuh alay, tapi bagi Tias tuh itu deep banget, kerasa banget. Karena kayak gini, kalau agak sedih gitu kalau ngelihat orang susah atau gimana ya, di dunia ini banyak banget orang susah. Kalau kita jalan lewat gitu kan, kayak kiri kanan kita ada rumah kumuh atau yang lain, kayak Tias kita kerja di lapangan ngelihat orang yang hidupnya susah banget, tua banget, penyakitan tapi akses kesehatan, itu tuh kayak mungkin karena Tias juga perempuan ya, jadi kayak lebih miris, lebih sensitif sama hal-hal kayak gitu tuh ngerasa gak nyaman. Nah jadi ada keinginan dalam diri sendiri kepengen ngebantu mereka, tapi Tias nggak punya uang banyak. Tias bukan orang kaya yang bisa ngebantu mereka bagi-bagi banyak bantuan. Dan Tias juga bukan orang yang banyak tenaga dan banyak masa untuk membuat suatu organisasi yang bisa buat orang ngebantu. Jadi Tias cuma mikir apa yang Tias punya. Paling Tias punya ilmu pengetahuan. Jadi Tias pikir, ya Allah aku mau mewakafkan diriku lewat pengetahuan, gimana caranya supaya ngebantu mereka sebagai amal ibadah kepada Tuhan, sehingga ketika aku dipanggil balik kepadamu, ada sesuatu untuk bekal. Jadi hidupku yang panjang ini nggak sia-sia cuma untuk diriku doang. Gitu sih mikirnya. Jadi kenapa harus sekolah lagi? Karena itu. Karena tadi untuk Tias pribadi, cara mewakafkan diri Tias adalah lewat ilmu pengetahuan dengan menimbang bahwasanya dari segi dana Tias nggak punya banyak. Dari segi kemampuan waktu dan tenaga terbatas, apalagi kita sekarang kerja, waktu terbatas. Jadi Tias pikir, gimana caranya lewat yang Tias punya aja, yaitu ilmu pengetahuan, dan Tias juga punya sarananya, khususnya teman-teman kita yang udah kerja di pemerintahan, atau nggak mesti pemerintahan lah, kerjaan apapun yang bersinggungan, yang punya manfaat luas. Tias pikir itu salah satu potensi yang Tuhan kasih sama kita, bahwasanya lewat pekerjaan itu tuh jadi sarana buat kita ngebantu orang lain. Nah, Tias mau melakukan itu, maksudnya nanti niat ini kalau dikaitkan dengan proposal beasiswanya, Tias kepengen banget gimana caranya memperbaiki metodologi pengumpulan data kemiskinan di Indonesia. Karena itu tadi, pengalaman real, mirisnya jalan ke lapangan, ngelihat orang susah. Gimana? Jadi fokusnya ke kemiskinan juga ya? Maksudnya lebih fokus. Iya benar. Niat banget kalau bisa ada hubungannya ke kemiskinan, karena kita tahu kan ini jadi kayak ngomongin proposal beasiswa sekalian ya. Tapi mirip, jadi saya tahu.
Serius, Iya. alhamdulillah, berarti bisa sharing. Nah, ini Saya juga mungkin ya gimana Kak? enggak, saya kan ngambilnya apa namanya ilmu ekonomi, cuma biar lebih ke analisis. Tapi sebenarnya fokusnya juga masalah kemiskinan gitu loh. Iya, pasti ada sesuatu yang trigger kita kan. Kalau Kakak sendiri Ya kenapa mau kemiskinan? sama lah kayak Tias, karena tadi memang benar sih kalau kita misalkan apa namanya cuma ngebantu uang paling berapa sih, nggak signifikan kan gitu. Tapi begitu kita bantu dengan ilmu, nah, kurang lebih ya akan manfaatnya bisa berkesinambungan, kurang lebih kayak gitu kan. Iya, benar, berkesinambungan. Apalagi kita diwadahi oleh sebuah organisasi yang sifatnya skala nasional, sehingga kalau satu aja ada aksi yang diberikan, itu ngefeknya bisa nasional. Maksudnya kalau satu aja kita kasih masukan kepada BPS untuk metodologinya atau analisisnya, itu bisa dampaknya luas karena dipakai oleh pemerintah langsung untuk rakyatnya seluruhnya gitu ya. Jadi itu juga. Nah, ini juga mungkin bisa kita simpulin sih, kenapa kita mau beasiswa, itu ada kaitannya sama pengalaman dan perjalanan hidup kita masing-masing. Iya, jadi waktu kita kerja, kayak Tias itu alhamdulillah pernah dapat kesempatan. Alhamdulillah tapi ya, sebenarnya waktu itu nangis sih, tapi ya akhirnya jadi alhamdulillah. Pernah dikirim ke Nias, Kak. Jadi kalau misalnya di Sumut tuh mungkin salah satu remote area-nya itu Nias. Kalau kalau Indonesia mungkin remote area-nya Papua gitu ya. Tapi kalau kita specifically ke Sumut, remote area-nya itu biasanya Nias. Oh iya. Nah, dia dikirim ke sana dan itu luar Pernah biasa, ngalamin pernah gitu. sendiri. Bener pernah ke situ. Terus di sana gimana? Ngalamin sendiri. Nah, itu dia. Itulah pengalaman sendiri ngelihat kayak mana kehidupan masyarakatnya. Kayak mana ternyata tuh menderita banget gitu. Kayak jalan nggak ada. Nggak semua ya, maksudnya Nias tuh ada yang oke-nya juga, di pusatnya oke. Ini kebetulan dia masuk ke wilayah kerja yang dalam-dalam, yang ada penduduk, tapi akses mereka ke kesehatan, ke infrastruktur tuh sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Nah, jadi karena pengalaman hidup di pekerjaan itu, ada banyak hal yang bisa kita lihat dan memotivasi kita sendiri. Jadi perjalanan hidup masing-masing itu bisa jadi motivasi masing-masing. Itulah kenapa setiap orang itu berbeda-beda dan ada ciri khasnya. Dan di situ nanti jadi nilai plus untuk waktu kita seleksi beasiswa di bagian wawancara biasanya. Iya. Ya, jadi kalau dia sendiri itu karena ya Kak? Akhirnya Ya Kak? apa namanya sebenarnya LPDB itu pasti nerima kita kalau kita punya alasan yang tulus untuk membangun Indonesia, bener kan? Itu udah lancar lah saya pikir. Menurut saya sebagai cara administrasi kalau udah punya alasan tulus kayak gitu, insya Allah lancar lah, bener gak sih? Benar banget, tulus, dan mereka itu untuk membuktikan ketulusannya, ini juga tips buat teman-teman yang lain, kalau kita nanti mau ngutarin alasan itu selalu sertakan bukti-bukti dan kenapanya. Karena banyak banget orang yang bisa ngomong manis bahwa menunjukkan seperti mereka tulus. Nah, tapi pewawancara nggak sebodoh itu, teman-teman. Mereka adalah orang-orang ahli yang dipilih. Ada psikolog juga kan? Iya, benar. Salah satunya itu ada psikolog yang bisa ngelihat kemurnian mungkin ya, dari ilmu psikologi. Dia bisa ngelihat ini orang dari ekspresi wajahnya, dari intonasinya, kelihatan nipu nggak. Termasuk nggak psikolog sekalipun, orang-orang yang akademisinya yang menjadi juri itu juga pasti orang-orang kritis yang kalau kita kasih alasan, kita dikasih pertanyaan dan kemudian kita jawab dengan suatu alasan, mereka nggak akan begitu aja nerima kalau nggak ngorek-ngorek dulu. Nah, ketika dikorek-korek itulah ketahuan tuh ini orang beneran atau dibuat-buat gitu. Termasuk dalam hal yang kayak tadi, kamu kenapa kepengen membahas tentang kemiskinan? Nah, ada hal-hal di belakang proses hidup kita yang benar-benar kita alami. Ketika itu kita jawab, itu tuh jadi kayak, oh ini ternyata real dialami dan ini make sense. Sehingga nih anak nih beneran self-driven, ada sesuatu dari dalam dirinya mendorong untuk melakukan itu. Nah, biasanya orang-orang yang memang sudah komitmen dan ada sesuatu yang mendorong dari dalam dirinya, itu biasanya lebih konsisten untuk mengejar sesuatu tujuan. Makanya mereka lebih cenderung milih orang-orang yang kayak gitu daripada nggak punya motivasi dalam dirinya, cuma bermanis mulut aja. Nah, itu biasanya kalau udah dapat apa yang dimaunya juga mungkin nggak sekonsisten orang yang benar-benar dari dalam dirinya dorongan itu. Itu jadi salah satu penilaian juga. Dan untuk menjawab itu semua bisa didapat dari pengalaman hidup kita masing-masing, termasuk di bidang pekerjaan. Amatilah. Jadi ketika kita dikasih suatu pekerjaan yang sangat berat, itu tuh yakinlah bahwa Tuhan ngasih banyak hikmah di belakangnya. Termasuk waktu tes perjalanan ke Nias itu kan dalam rangka survei SDKI itu Kak, survei demografi kesehatan Indonesia, SDKI yang benar. Nah itu kan turunnya kan tim tuh. Iya, saya juga. Turunnya tim dan dengan daerah yang sangat sulit dijangkau,
kemampuan fisik tiap orang berbeda-beda, itu tuh menimbulkan konflik. Mungkin ini jadi kayak off the record juga, nggak banyak tahu bahwasanya di setiap tim yang ada di dalam SDK itu pasti ada konfliknya, entah itu konflik uang, entah itu konflik pembagian wilayah tugas, banyak banget lah. Kita pasti yang udah kerja di BPS nih dan melakukan suatu proyek yang tim pasti pernah ngerasain, nggak mesti kerja di BPS pun, kerjaan apapun lah, kalau bentuknya tim bersinggungan dengan manusia lain, itu pasti kemungkinan ada potensi konflik. Nah, konflik tuh kan nggak enak ya. Konflik tuh nggak enak. Buat kayak, gimana ya, perasaan kita jadi kayak berseberangan sama orang, bisa buat kita jadi bad mood. Nah, ketika kita konflik itu, mungkin kita merasa nggak enak, tapi sebenarnya dalam proses beasiswa ini sendiri, konflik itu tuh membawa nilai plus buat kita. Karena ketika nanti wawancara, itu salah satu poin juga yang ditanya. Ketika kamu menghadap konflik apa yang pernah kamu alami di pekerjaan, waktu itu saya kayak gitu ditanyanya. Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Dan ingat sekali lagi bahwa pemacara itu bukanlah orang-orang bodoh yang mau menerima jawaban tanpa bukti nyata. Ketika kita ditanya bagaimana cara kamu mengatasinya, kita harus sertakan contoh nyatanya. Waktu itu saya mengikuti ini ya gitu. Jadi ketika kita dikasih konflik dalam pekerjaan, nggak mesti di lapangan ya, di kantor juga, mungkin administrasi ada konflik, itu tuh syukurin aja teman-teman. Itu tuh luar biasa, adalah potensi luar biasa bahwa kita tuh punya sesuatu yang dihadapi, dan kalau kita taklukkan, itu tuh jadi nilai plus buat kita. Dan itu bisa di dalam tanda kutip dijual waktu nanti teman-teman seleksi beasiswa di tahap wawancara. Jadi di sini kita semua bilang bahwa segala alur kehidupan kita, mulai dari yang senang sampai yang susah, itu semua ngasih hikmah yang kalau kita bisa sariin, itu bisa sangat membantu sekali dalam proses apapun, termasuk proses pengejar beasiswa itu sendiri gitu. Termasuk yang tadi kita kembali ke awal, cerita awal kita kegagalan di beasiswa AS dan lain-lain, itu kok semua kalau disariin bisa dapat hikmah.